Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Saya ingin mengawali dari sebuah makalahnya Ibnu Athaillah Sakandari. Ya. Dalam kitabnya Al-Hikam, beliau berkata begini: La tashab man la yuhinduka ilallahi haluhu wa la yuhinduka ilallahi maqaluhu. Seorang lagi, la tashab man la yuhinduka ilallahi haluhu wa la yuhinduka ilallahi maqaluhu. Jadi di sini jelaskan bahwasanya jangan la tashab, jangan jadikan teman, jangan jadikan guru, jangan jadikan teman untuk berkumpul, ya. Man la yuhinduka ilallahi haluhu, apanya, ya, seseorang yang hal itu, perbuatannya, tingkah lakunya itu tidak bisa membangkitkan kamu kepada mengingat Allah. Wala yuhiduka illallahi maqaluhu, dan juga kata-katanya tidak bisa membangkitkan kamu kepada mengingat Allah. Nah, ini sebetulnya jadikan bahan pijakan bagaimana Nahdlatul Ulama itu lahir. Artinya apa? Nahdlatul Ulama itu adalah kebangkitan para ulama. Kalau diartikan dalam bahasa itu kebangkitan para ulama, ya, Nahdlah. Ya. Terus kemudian, ya, Nahdlatul Ulama ini tentu mempunyai sejarah panjang bagaimana beliau atau para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama ini mempunyai konsep bagaimana berislam dengan baik. Artinya apa? Kita mempunyai manhajul fikr bahwasanya al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Ya. Jadi konsep atau pola pikirnya adalah muhafadzah ala qadimis sholih. Ya. Jadi menjaga atau tetap muhafadzah ala qadimus sholih, menjaga dan juga mengembangkan, ya, hal-hal atau tradisi atau apapun itu yang masih baik, ya. Tradisi apa? Tradisi salafus sholih yang masih baik. Terus kemudian wal ahdu bil jadidil aslah. Tapi tetap kita open minded, kita tetap ekstrovert, artinya terbuka untuk hal-hal baru, budaya-budaya baru yang bersifat konstruktif, yang bersifat baik, ya. Jadi kita tidak jumud. Nahdlatul Ulama itu tidak jumud, itu yang perlu kita pahami. Terus, ya, berangkat dari makalahnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari tadi, bahwasanya kalau kita mau selamat tentunya kita harus berkumpul dengan orang-orang yang bisa membangkitkan, ya, kita kepada mengingat Allah. Siapa? Ya, tentu yang bisa membangkitkan kita mengingat Allah itu adalah ulama. Kenapa? Karena kita juga pahami bahwasanya banyak sekali, ya, waliullah, ya, wali-walinya Gusti Allah yang itu bergabung, ya, atau beliau bahkan merestui, ya, berdirinya, merestui lestarinya Nahdlatul Ulama. Ini yang membuktikan bahwasanya Nahdlatul Ulama ini bukan organisasi sembarangan, ya. Terus kenapa kok tidak Nahdlatul Muslimin atau mungkin tidak seperti tetangga kita, mungkin saudara kita Muhammadiyah, kan tidak. Karena ketika kita ngomong Nahdlah, ya, ketika ngomong kebangkitan, ya, itu sebenarnya berangkat dari memang dulu para ulama itu masih terkesan eksklusif sendiri-sendiri, ya. Sendiri-sendiri artinya apa? Bahwasanya para ahli-ahli, ya, agama, yaitu termasuk ulama. Ulama itu kan berasal dari kata alim, ya, itu orang yang pandai, orang yang mengetahui, ya. Itu rata-rata para ulama dulu itu eksklusif di pondok pesantrennya masing-masing. Beliau mengembangkan pesantren masing-masing, akhirnya konektivitasnya itu kurang, ya. Terus kemudian tidak ada wadah yang menaungi ini, akhirnya terbentuklah Nahdlatul Ulama tadi. Karena memang kegelisahan bahwasanya Nahdlatul Ulama ini harus menjadi wadah
Wadah apa? Wadah para kiai, wadah para alim ulama. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama itu siapa sih? Ulama itu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Nah, ini juga sangat terkait ya. Jadi yang pertama tadi di kitab Hikam ya. Yang kedua, Quran juga mengatakan begitu. Ulama itu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Nah, bagaimana konsep takut dengan Allah itu? Nah, tentunya itu ditunjukkan oleh af'alul ulama. Oke. Jadi sebetulnya sejarah awal berdirinya Nahdlatul Ulama itu ya. Pada waktu itu ya, Nahdlatul Ulama ya, sebelumnya memang ada beberapa embrio ya, seperti ya Taswirul Afkar ya, atau Nahdlatul Fikr yang dulu ya. Terus kemudian ada lagi Nahdlatul Tujar ya. Kemudian Nahdlatul Waton ya. Jadi hal-hal itu yang menjadi embrio awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena pada waktu itu ya, sekitar tahun 1924 Masehi ya, pimpinan Wahabi ya, siapa itu? Ibnu Saud. Ibnu Saud itu raja yang dulu menguasai tanah Hijaz ya. Jadi dulu itu Saudi Arabia itu bukan Saudi namanya, tapi Hijaz ya. Kemudian ya, karena kebetulan Raja Saud ya, menguasai tanah Hijaz, kemudian diganti negaranya menjadi Arab Saudi. Itu yang perlu kalian tahu. Nah, Arab Saudi itu mempunyai penasehat ya, penasehat Raja Saud punya namanya Abdul Wahab, bukan Abdul Wahab Abdullah ya. Syekh Abdul Wahab itu berasal dari Najd. Najd itu kampungnya orang-orang Arab yang hitam-hitam itu ya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Nah, tapi memang ada kaitannya ya. Kemudian karena Raja Saud itu Ibnu Saud ya, mohon maaf, Ibnu Saud mau menerapkan satu mazhab, yaitu mazhabnya Wahabi ya, dengan dalih memurnikan ya ajaran Islam, beliau menghancurkan seluruh makam-makam para sahabat. Termasuk sebetulnya waktu itu makamnya Rasulullah itu mau dihancurkan, mau diratakan. Kemudian ini ada penolakan umat Islam seluruh dunia, termasuk yang paling getol adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini akhirnya membentuk Komite Hijaz. Nah, Komite Hijaz inilah ya, ketika itu kalau tidak salah ini rapat ya. Ya, jadi rapat pembentukan Komite Hijaz ini ya diprakarsai oleh Kiai Wahab Hasbullah ya, bukan Syekh Abdul Wahab yang dari Najd tadi ya. Kiai Wahab Hasbullah ini dari Indonesia yang memang dulu pernah belajar juga di sana, kemudian pulang ya membentuk ya, bersama-sama membentuk Nahdlatul Ulama ini ya. Terus kemudian Kiai Hasyim Asy'ari ya. Terus kemudian berkumpulnya itu di Kampung Kertopaten Surabaya. Pada waktu itu yang hadir satu ya, yang dari Jombang itu Mbah Yai Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Wahab Hasbullah Jombang ya, Kiai Bisri Samsuri Jombang, Raden Haji Asnawi Kudus, kemudian Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Nawawi Pasuruan ya, Kiai Haji Nahrawi Malang, Kiai Haji Ridwan Surabaya, Kiai Haji Alwi Abdul Aziz Malang, Kiai Haji Ubaidillah Abdullah Ubaid ya Surabaya, Kiai Haji Abdul Halim Cirebon, Kiai Haji Ndoro Muntoha Bangkalan Madura ya, Kiai Haji Dahlan Abdul Kohar Kertosono, Kiai Haji Abdullah Fakih Gresik ya. Ini langitan. Jadi pada waktu itu berkumpul ya. Jadi para ulama itu berkumpul ya. Kemudian membentuk sebuah Komite Hijaz.